kasih sudah bersedia hadir dan kita akan memulai kegiatan kita. Hari ini kita belajar bersama tentang bersaksi, bagaimana berdisiplin tentang bersaksi. Tetapi kita perlu memahami juga bahwa baik kita sadari ataupun tidak, kita seringkali menjadi saksi dalam banyak peristiwa yang kita alami sehari-hari. Nah, saya juga ingin cerita gitu ya. Suatu ketika kecil gitu, saya sempat menyaksikan satu kecelakaan lalu lintas di satu desa. Kecelakaan tersebut terjadi di depan mata kami gitu ya. Jadi bukan saya saja gitu. Nah, saya mendekati orang-orang yang mendapatkan kecelakaan tersebut, tetapi orang-orang yang berada di sekitar tersebut malah menyarankan agar kami segera pergi, karena polisi akan segera datang. Mereka yang mendapatkan kecelakaan sebenarnya juga tidak ada yang terluka parah, meskipun mereka berjatuhan secara beruntun gitu ya kecelakaannya. Mereka ingin agar kami tidak menjadi saksi. Nah, ini sesuatu yang perlu kita pahami juga. Nah, di kesempatan lain, sewaktu saya berada di Kebayoran Baru, tiba-tiba ada seseorang yang mendekati saya untuk menunjukkan jalan menuju satu gedung. Berhubung saya paham gedung tersebut, saya menunjukkan saja arahnya kemana, bagaimana cara ke sana gitu ya, jalan belakangnya bagaimana gitu. Nah, orang tersebut juga mengajak saya supaya saya bersedia menemani dia. Saya menolak gitu ya, karena dia berkata bahwa dia itu seorang intel yang ingin menangkap orang-orang yang sedang berpesta sabu. Nah, ia ingin agar saya juga menjadi saksi dalam kegiatan yang dilakukan intel tersebut. Nah, ini barangkali juga menjadi catatan kita ya, bagaimana kita menjadi saksi dalam satu kasus-kasus tertentu, tetapi dalam hal ini kita akan belajar bersama bagaimana dan apa itu bersaksi gitu ya dari Pak Edi di dalam Tuhan Yesus. Meskipun dalam kegiatan kita seringkali nanti juga mendapatkan tanggapan yang negatif. Nah, untuk membuka kegiatan ini ada baiknya kita minta kesediaan Bu Kristina ya, membuka dalam doa kegiatan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh besar kasih-Mu, kuasa-Mu, pertolongan-Mu yang boleh kami alami hari lepas hari sampai dengan hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan ajaib di dalam kehidupan kami, banyak pengalaman pribadi kami berhubungan dengan Tuhan. Dan biarlah melalui pembinaan warga jemaat pada pagi hari ini juga, Tuhan terus mau melawat kami dan memberikan kepada kami kehendak-Mu Tuhan tentang bagaimana kami harus hidup mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Tuhan Yesus, berkat-Mu atas Pak Edi yang akan memaparkan materi tentang bersaksi supaya kami semua paham dan supaya kami semua tidak hanya mendengar dan memahami, tetapi kami juga melakukannya, Tuhan Yesus. Bungkus tutup kami semua dengan kuat kuasa bilur darah Yesus, dan waktu ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Christine. Untuk selanjutnya, Pak Edi silakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur di tengah masa pandemi kita mendapat berkat yang lain. Jadi selama pandemi tiap hari Sabtu kita ada PWJ, acara yang diadakan dimulai di masa corona, dan secara rutin kita adakan. Memang corona belum berakhir, tapi berkat itu sudah dilimpahkan bagi kita, khususnya untuk acara PWJ ini di dalam buku berakar. Ini modul berakar ya. Berakar kita hampir selesai, tinggal 2 modul. Artinya wah, ini sesuatu berkat yang luar biasa. Dan kita juga mendengar dari materi-materi dari Pak Anton, dari Pak Theo, tapi ini berkat yang luar biasa yang bisa kita nikmati dari masa corona seperti ini.
Nah, ini adalah bab ke-8 dari berakar, yaitu disiplin rohani tentang bersaksi. Terima kasih Pak Anton yang sudah memberikan pendahuluan yang sangat baik, mengarahkan pikiran kita tentang bersaksi. Kita ingat disiplin rohani ada 5 bagian, yaitu waktu teduh, kemudian firman, doa, bersaksi, dan bersekutu. 3 bagian sudah kita selesaikan. Sekarang bagian yang keempat dari disiplin rohani. Saya hanya mengingat aja waktu teduh adalah yang paling radikal seperti itu ya di dalam kehidupan disiplin rohani kita. Dan sekarang kita belajar tentang bersaksi. Slide yang ditampilkan pertama oleh Kambium ini menarik gitu ya. Dengan satu pertanyaan bagi kita semua. Apa pendapat kita atau saudara jika seorang ilmuwan menemukan obat kanker tetapi tidak menceritakannya pada orang lain? Ini kan lagi seru-serunya juga, kemarin ada yang merasa menemukan ini obat corona, COVID-19 gitu ya, jadi masalah. Tapi ini kita didahului seperti diajak berpikir. Apa pendapat kita kalau ada yang menemukan tetapi tidak mau menceritakan sama orang lain? Nah, tergantung kita bagaimana meresponnya. Oh, bla bla bla, semacam respon kita apapun juga. Tetapi kita perlu sadari yang dimaksud oleh kanker ini adalah penyakit yang berbahaya. Nah, lebih lagi didorong bahwasannya kita punya sakit yang, setiap manusia punya sakit yang sangat berbahaya, yaitu kanker dosa. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Tadi ada menemukan, nggak mau membagikan, bagaimana respon kita, tanggapan kita. Tetapi lebih lagi kepada kanker dosa. Kalau ada yang menemukan, kita tidak membagikan, bagaimana respon kita. Tapi sekarang tanya, Pak, kalau ada kanker dosa, bagaimana mengatasinya? Karena diandaikan lagi, kalau kita itu tahu, ya, kalau saudara tahu, bagaimana menurut saudara jika ada orang yang tahu cara mengobati kanker dosa, tapi tidak mau menceritakan pada orang lain? Kalau ini bentuk pertanyaan juga, jawabannya bisa bermacam-macam. Tapi mungkin sebagian besar kita akan menjawab, wah, orang itu kok egois ya, sudah tahu obatnya tapi nggak mau membagikannya, sudah tahu obat dari kanker dosa, bagaimana mengatasinya, tetapi tidak mau membagikannya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasih Tuhan, saya ingin mengatakan pada kita sebelum kita masuk pada slide-slide berikutnya, bahwasannya setiap kita yang sudah percaya pada Tuhan, kita sudah mengerti obatnya dari kanker dosa. Nah, ini menarik ketika kita belajar tentang bersaksi. Bagaimana nanti kita didorong untuk memberitakan obat kanker dosa itu kepada setiap orang. Jadi obat yang sangat penting bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dosa hanya bisa disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Dan itu kita sudah tahu. Jadi kalau Bapak Ibu menanggapi di awal, wah, orang itu egois. Nah, seperti jawaban itulah diri kita gitu ya. Mari kita belajar bersama-sama. Ada satu kutipan yang menarik dari Eagles Communication yang mengatakan demikian. Jika manusia diciptakan bagi Tuhan, dan jika manusia dapat selamat atau terhilang secara kekal, maka hal yang paling penting di dunia adalah menunjukkan bagaimana seorang dapat diselamatkan. Perhatikan kata sebagaimana seseorang dapat diselamatkan. Bapak Ibu sekalian, keselamatan ini sangat penting bagi setiap kita. Kita mengingat di awal di bagian pembelajaran berakar ini adalah tentang keselamatan. Nah, sekarang kita diingatkan lagi bagi setiap kita, kalau memang Tuhan diciptakan oleh Tuhan, dan manusia dapat diselamatkan atau terhilang karena kehidupan kekal, dan kita tahu bahwasanya manusia itu bisa diselamatkan dan kita mengerti jalannya, bagaimana kita menunjukkan jalan-jalan itu, atau jalan itu tepatnya, bukan jalan-jalan, jalan itu kepada orang yang membutuhkan. Hari ini kita belajar 3 hal, seperti format yang tidak asing bagi kita, apa, mengapa, dan bagaimana. Jadi ini pola yang terus disampaikan oleh Kambium gitu. Apakah bersaksi,
Mengapa bersaksi dan bagaimana bersaksi. Oke, kita masuk perlahan apakah bersaksi ya. Yang pertama, silahkan seorang di antara kita membaca yang ada di layar ini, Kisah Rasul 4 ayat 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Kisah Para Rasul 4. Bapak Ibu perhatikan, itu ada beberapa kata yang coba digambarkan di bagian slide bagian bawah. Sebab tidak mungkin kami tidak berkata-kata, itu ada di bagian kanan bawah mulut itu berkata-kata ya. Tentang apa yang kami lihat itu gambar mata, kemudian apa yang digambar gambar telinga. Jadi bersaksi itu lebih tepatnya adalah menceritakan kepada orang lain apa yang dia lihat, dengar, dan alami dalam hidupnya. Jadi perhatikan slide yang ini, bersaksi itu gambaran kita mengingat gambar mata, gambar telinga, dan gambar mulut. Jadi slide berikut ini akan jelas bagi kita. Bapak Ibu nanti juga akan mendapat kalau mau slide-nya nanti bisa minta ke Pak Theo. Diperhatikan bersaksi mata, telinga, dan juga mulut. Apa yang dilihat, didengar, tambah lagi dialami, jadi diceritakan di dalam hidupnya. Di Bapak Ibu sekalian, simpel aja sebenarnya kita mengingat 3 gambar ini kita mengerti. Dengar, lihat, dengar, dan katakan. Itu yang dialami dikatakan. Itulah bersaksi. Secara simpel aja. Nah, apa berita terbesar di dalam hidup kita? Contohnya ini gambar GIF ya. Ini filenya GIF. Jadi ini nggak bisa bergerak karena ini pakai PDF. Tapi 3 gambar yang lain itu menunjukkan apa yang terbesar dalam hidup kita. Apakah cerita tentang kehidupan rumah tangga kita atau kehidupan keluarga kita, atau tentang pekerjaan kita, atau tentang sesuatu prestasi yang kita kejar di dalam hidup kita. Apa itu cerita besar seperti hidup kita. Ketika kita menikah, oh ini satu peristiwa besar dalam hidup kita. Jadi, ketika kita punya anak, kita merasa ini bagian terbesar dalam hidup kita. Ketika kita meraih prestasi kita, oh ini bagian terbesar dalam hidup kita. Atau mungkin ketika kita sakit, kita sembuhkan, ini bagian terbesar dalam hidup kita. Atau bagian yang keempat, itu gambar salib, ketika kita menerima Tuhan, kita diselamatkan, itu bagian terbesar dalam hidup kita. Banyak pilihan dalam hidup kita yang kita jalani, tapi kita sepertinya ditantang dengan satu pertanyaan, berita terbesar dalam hidup kita itu apa? Kalau kita meyakini bahwasannya berita terbesar di dalam hidup kita adalah tentang Kristus, yang melebihi daripada segala berita dalam kehidupan kita. Hari ini kita ada di dalam satu frekuensi yang sama. Saya merasa bahwasannya berita terbesar dalam hidup saya adalah ketika Tuhan menyelamatkan saya. Bukan tentang prestasi saya, bukan tentang bagaimana cerita tentang keluarga saya, bagaimana saya disembuhkan, bagaimana cerita tentang pernikahan saya, tidak. Tetapi itu cerita-cerita besar, tapi cerita yang paling besar, terbesar hidup saya. Bagaimana Tuhan menyelamatkan saya. Dari yang seharusnya dihukum, menjadi dimuliakan oleh Tuhan. Itulah cerita terbesar dalam hidup saya. Saya berharap Bapak Ibu juga memahami hal ini. Cerita terbesar, berita terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita diselamatkan oleh Tuhan. Iya. Kali ini Kambium sangat pendek menjelaskan apakah. Biasanya apakah itu porsinya cukup banyak gitu ya. Kali ini cukup sampai di situ, hanya beberapa slide aja. Selanjutnya kita masuk bagian yang kedua. Mengapa bersaksi? Nah, ini tekanannya sepertinya banyak di bagian mengapa gitu. Mengapa kita harus bersaksi? Jadi kalau kita katakan ini karena bersaksi, kita lebih banyak. Bagaimana, mengapa kita harus bersaksi dan kemudian bagaimana kita bersaksi. Jadi pengertian definisinya cukup pendek gitu ya. Pernahkah, sekali lagi banyak pertanyaan di sini ya, saudara kehilangan sesuatu yang sangat berharga? Saya pernah. Bapak Ibu menjawab,
masing-masing gitu ya. Apa yang dilakukan pada saat kita kehilangan? Apakah kita diam saja? Ya sudah, untuk yang namanya hilang begitu ya. Saya mendapati pelajaran yang baik ketika kami ada di Malang gitu ya. Ada barang, bukan hilang, tapi barang itu rusak. Kemudian pemilik rumah itu Pendeta Paul Gunadi, dia selalu mengatakan hal yang saya sekarang juga kami tiru gitu ya. Kalau ada barang rusak, dia coba mengatakan, oh itu barangnya sudah lama, nggak apa-apa. Udah saatnya ganti baru. Jadi kami belajar kalau ada barang rusak, atau tiba-tiba itu barang harusnya nggak pecah jadi pecah, kami juga ngomong ke anak-anak, oh barang itu udah lama, nah, itu saatnya ganti baru. Jadi satu kelegaan dalam diri kita untuk menerima bagian. Tapi ini berbeda. Bagaimana kalau barang itu yang berharga dalam kita dan kita hilang? Apakah kita diam saja, tidak merespon apa-apa, atau kita berusaha? Yang umum adalah kita akan berusaha untuk mencari sungguh-sungguh karena itu barang berharga gitu kan. Dan bagaimana rasanya ketika ditemukan? Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Ada cerita yang tidak bisa kami lupakan gitu ya. Ketika kami ada di Semarang gitu ya. SIM-nya Bu Rita itu hilang, dibuat mainan oleh Ibel gitu. Jadi waktu itu dia bongkar-bongkar dompet, ada SIM-nya Bu Rita, kemudian setelah selesai mainan, SIM-nya hilang, kita cari itu nggak ketemu gitu ya. Dari bel bayi sampai besar itu nggak ketemu, sampai berita sudah membuat SIM yang baru. Nah, ketika kami mau pindah ke Malang, kami bongkar-bongkar lagi, lemari geser semua karena kami mau tinggalkan. Dan kalau ada yang mau pakai barang juga kami persilahkan dipakai barang itu. Ketika dibongkar, digeser, SIM-nya ketemu sekali. Setelah sekian tahun lama, sekian lamanya gitu ya. Rasanya gitu ya senang gitu, tapi sudah nggak berguna lagi. Tapi perhatikan buat sekalian, menemukan barang berharga yang hilang meskipun sudah itu nggak berlaku lagi karena sudah bikin SIM, rasanya masih ada rasa kesenangan gitu ya. Wah, SIM-nya ketemu lagi gitu, udah nggak berlaku. Tapi kami merasakan itu sesuatu yang luar biasa, bisa bertahun-tahun hilang, sudah kami ya udahlah kami relakan, tapi ketemu lagi. Tapi rasanya ketemu SIM itu, waduh, senang sekali gitu ya. Dan bagaimana jika kita sudah mencari dan menemukan? Nah, itu kan jadi satu hal yang perlu kita pikirkan dan kita jawab. Apakah kita kecewa dan bagaimana? Nah, itu perlu ada jawaban-jawaban dalam diri kita. Merespon barang berharga yang hilang. Ya, Bapak Ibu sekalian, mengapa bersaksi ada 3 bagian? Jika kita ada sesuatu yang hilang. Yang pertama adalah bagi Tuhan, yaitu kemuliaan dan sukacita bagi Tuhan. Perhatikan, yang pertama adalah bagi Tuhan. Kemuliaan dan sukacita bagi Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 32, di situ ada 3 perumpamaan Bapak sekalian. Yaitu di slide ini ada domba yang hilang, dirham yang hilang, dan kemudian anak yang hilang. Mengapa ada 3 perumpamaan sekaligus? Yang di tempat yang lain nggak ada, tapi Lukas memberikan 3 perumpamaan tentang domba, dirham, dan anak yang hilang. Apa kesamaan dari ketiganya? Kenapa ya Om baca kok 1 aja cukup gitu loh? Kenapa kok harus 3? Tentunya ada maksud daripada penulis daripada Injil Lukas, yaitu Dr. Lukas. Ya, ini yang coba kita akan kupas bersama, yaitu ada 3 bagian samaannya. Yang pertama adalah ada yang hilang gitu kan, memang ada yang hilang, makanya memang ada yang hilang gitu. Domba yang hilang, yang dirham, dan anak yang hilang. Kemudian ada pencarian yang menyeluruh. Jadi ketika barang yang hilang itu atau sesuatu yang hilang itu betul-betul dicari, bukan dibiarkan saja atau diupayakan untuk didapatkan kembali. Kemudian yang ketiga adalah ada sukacita besar ketika yang hilang itu ditemukan. Jadi inilah 3 bagian yang berbeda, diceritakan 3 bagian yang berbeda, tentunya dengan eskalasi yang semakin naik karena domba itu 100, dirham 10, kemudian 2 itu hilang 1, jadi eskalasinya naik. Tetapi persamaannya ada 3 bagian tadi. Nah, kita perhatikan yang pertama, ada yang hilang 1 dari 100. 1 dari 10, dan kemudian 2 anak hilang 1. Nah, Bapak sekalian, sesuatu yang hilang itu kalau
prosentasenya besar, mungkin kita merasa ya udahlah saya masih punya banyak. Tapi perhatikan ketika 100 hilang 1, itu juga tetap terasa hilang karena nggak genap 100. Begitu juga dengan 10, apalagi 2 gitu ya, 2 hilang 1, itu ada satu perasaan tersendiri, tetap nggak genap, maksudnya nggak utuh gitu, tetap ada sesuatu yang hilang. Ada yang hilang, meskipun 1 dari masing-masing, tetap ada kehilangan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, kita tidak pernah berjumpa dengan seorang pun yang tidak berharga bagi Tuhan. Penceritaan tentang 1 yang hilang dari 100 dari domba tadi, 1 dirham yang hilang dari 10, 1 yang hilang dari 2 anak. Ini menceritakan kepada kita sesuatu yang hilang, bahwasannya setiap manusia, lebih tekankan, karena ini konteksnya bersaksi, setiap kita manusia itu diciptakan Tuhan itu paling baik daripada ciptaan yang lain. Jadi kita ketika berjumpa dengan siapapun dari ciptaan Tuhan, khususnya untuk manusia, itu adalah ciptaan Tuhan yang terbaik, yang sempurna, yang melebihi daripada ciptaan yang lain. Nah, ketika kita menghadapi realitas yang seperti ini, kita sadar bahwasanya setiap orang yang dimana kita berjumpa, semuanya itu berharga. Betapa berharganya setiap kita. Tadi domba berharga, dirham berharga, kemudian anak itu berharga, tetapi dalam konteks ini adalah setiap kita itu berharga di mata Tuhan. Berapa harganya? Tentu kita enggak bisa menilainya dengan uang, tetapi yang pasti berharga bagi setiap kita yang sudah kita mengerti, harganya adalah senilai dari Tuhan yang mau mati di kayu salib. Harga yang sungguh tak ternilai. Kasihnya yang begitu luar biasa kepada kita. Itulah nilai dari setiap kita. Jadi kasih Allah yang diberikan kepada kita, setiap manusia, sama. Saya nilainya senilai dengan penebusan Tuhan di kayu salib. Istri saya juga sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari juga sama nilainya. Senilai penebusan Tuhan di kayu salib. Yang tidak bisa diperhitungkan dengan nilai-nilai kebendaan. Tapi nilai yang kekal. Nilai kasih yang begitu besar Tuhan bagi kita. Nah, bagaimana sekali lagi kita diajak atau kita tertantang, bagaimana kita memandang orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang sungguh berharga. Nah, bagian yang kedua tadi ada yang hilang. Kemudian bagian yang kedua adalah ada pencarian yang menyeluruh. Jadi domba dicari sungguh-sungguh. Bahkan ada gambarannya ketika ketemu domba itu dipanggul, itu kan satu imajinasi pelukis ya, taruh di pundaknya, kemudian diangkat balik, dombanya itu lagi terjepit, ya bisa kemana-mana, kemudian diangkat lagi, dibawa di pundak, dan dibawa pulang. Itu satu penggambaran. Ada satu pencarian yang menyeluruh dan sungguh-sungguh yang dilakukan ketika ada sesuatu yang hilang. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, silahkan seorang yang lain membacakannya bagi kita. Saya yang baca, Pak. Silahkan, Bu Bambang. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1:18-19. Terima kasih Bu Bambang. Bapak Ibu sekalian, ayat ini sekaligus juga mengingatkan kita semua. Pencarian yang menyeluruh itu dilakukan karena kita berharga di mata Tuhan seperti bagian yang pertama, makanya kita dicari. Manusia itu dicari oleh Tuhan. Sampai dia mau datang ke dunia, dan dia manut satu usaha yang besar daripada Tuhan.
satu hal yang aktif daripada dalam diri Tuhan untuk mencari kita. Ada pencarian yang sungguh-sungguh supaya kita kembali atau ditangkap atau kita bisa ditemukan oleh Tuhan sendiri. Nah, sekarang kalau kita makan ada pencarian menyeluruh, hari ini kita juga didorong jika kita berpikir tentang bersaksi, bagaimana usaha kita untuk mencari cara yang usaha mencarikan keseluruhan. Bersaksi adalah salah satu caranya. Jadi kalau kita melihat tadi bagian bagaimana Tuhan yang menebus kita, Tuhan sekali lagi berinisiatif dan menyelamatkan kita. Dia mencari kita sedemikian jauh hingga menjadi manusia dan mati di salib. Dia menebus kita agar kita dapat kembali hidup memuliakan Dia. Bapak Ibu perhatikan hal-hal ini. Ini hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, menjadi fundamental dalam hidup kita, menjadi dasar yang kuat dalam hidup kita. Bahwasanya Tuhan sungguh-sungguh mencari kita. Ada upaya yang menyeluruh di dalam diri Tuhan. Yang kita yang sudah terbuang, manusia yang sudah terpisah dengan Tuhan. Tapi Tuhan sungguh-sungguh melakukan upaya pencarian yang menyeluruh dalam diri kita. Inilah hal yang kita syukuri, yang patut kita bisa berterima kasih sungguh-sungguh pada Tuhan. Karena Tuhan sungguh-sungguh mencari kita. Andaikan kalau kita misalnya bersaksi, ya, Tuhan bisa menangkap seseorang. Buktinya Paulus ditangkap sendiri oleh Tuhan. Bisa bukan? Artinya ada satu hal yang serius yang Tuhan ingin katakan kita di pagi hari ini. Ada pencarian yang menyeluruh. Kalau kita tidak bersaksi sekalipun gitu ya, Tuhan bisa menangkap. Tapi masalahnya bukan di situ. Kenapa kita ditangkap oleh Tuhan? Supaya kita juga menyadari bahwasannya itu satu pencarian yang menyeluruh, usaha yang keras. Nah, kita yang sudah diselamatkan, tadi kita yang sudah mengerti, kita juga melakukan hal yang sama yang diteladankan oleh Tuhan. Kita melakukan pencarian yang menyeluruh. Siapapun kita ketemu dengan manusia, itu yang berharga di hadapan Tuhan. Kita terus mengupayakan penginjilan, pewartaan kabar Kristus. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi upaya menyeluruh dari setiap kita. Mari kita lakukan. Karena Tuhan sungguh-sungguh mencari kita juga. Nah, yang ketiga, tadi ada persamaannya, sekali lagi kemuliaan dan sukacita bagi Tuhan. Ada sukacita besar. Nah, inilah dari sukacita besar. Silakan seorang di antara kita membaca Injil Lukas pasal 15 ayat 10. Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Terima kasih Bu Yaya. Bapak Ibu sekalian, sekaligus saya juga ingin mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana kita mengingat teks-teks Alkitab. Mungkin kita nggak hafal persis ayat berapa, tetapi setidaknya kita sekarang sudah punya gambaran. Alamat-alamatnya itu kita tahu. Bagaimana kita membedakan ada malaikat yang Allah yang bersukacita karena ada satu orang yang berdosa bertobat. Ingat 3 perumpamaan tentang yang hilang. Nah, di bagian itulah ada sukacita ketika salah seorang dari kita diselamatkan, ditangkap oleh Allah, ada sukacita. Dan itu sukacita surgawi. Karena malaikat-malaikat Allah itu bersorak-sorai, dikatakan bersukacita. Hanya katakan satu orang dari kita yang bertobat. Satu orang yang bertobat, malaikat Tuhan bersukacita. Sukacita yang surgawi. Nah, ini digambarkan di dalam slide itu, bukan malaikat bersorak-sorak dengan tepuk tangan, misalkan sukacita seperti itu ya. Kemudian nama kita disebutkan di sana. Wow, itu gambaran daripada sukacita surgawi. Semestinya itu melebihi. Memang di gambar itu kita bisa merasakan, oh, ternyata betapa berharganya seorang yang bertobat.
dan ditangkap oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, mari kita menyadari bahwasannya sesuatu yang hilang ketika dia didapatkan kembali, itu ada sukacita yang besar. Dan sukacita besar, sukacita surgawi yang tidak terbatas nilainya, yang sangat besar harganya, yang sangat mahal harganya, yang tidak bisa digantikan oleh benda apapun yang ada di dunia ini. Bapak Ibu sekalian perhatikan, kalau kita bersaksi, menginjili, dan diberi kesempatan oleh Tuhan orang itu bertobat, yang bersukacita bukan kita saja, tapi yang bersukacita adalah sukacita surgawi, karena malaikat Allah ada sukacita di sana. Nah, 2 Korintus 4. Pak Edi mau tanya, boleh Pak Edi? Oh silahkan Pak. Iya. Ya, dari 3 cerita ini, domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang, kan memang ada yang hilang, ada sukacita besar. Tapi kalau masalah mencari yang menyeluruh itu di cerita yang ketiga, sebenarnya orang tuanya nggak mencari, tapi menunggu anaknya kembali, baik yang bungsu maupun yang sulung. Saat yang sulungnya itu protes gitu, itu kan bisa dibilang hilang juga gitu ya. Tapi sang bapak itu nggak melakukan pencarian yang menyeluruh sih, dia menunggu anaknya kembali ya. Ya, saya setuju dengan Pak Theo juga. Tetapi artinya adalah pencarian yang menyeluruh, karena bapak itu juga mengizinkan anaknya pergi gitu ya. Kamu kerja minta uang pergi, artinya kalau pergi dicari kan lucu juga gitu kan. Jadi anak itu hilang itu bapak itu mengetahui, izin, dikasih uangnya, dikasih haknya dia. Sebenarnya haknya belum sampai tapi kasih dia. Jadi kalau bapak itu terus mencari kan lucu juga, tapi usaha mencari itu lebih kepada hati bapak yang sangat merindukan anaknya datang. Saya pikir itu usaha pencariannya titiknya seperti itu. Tapi saya setuju, nggak ada bapak itu usaha mencari, nggak ada, enggak. Tapi karena dia melepasnya, artinya kalau dia langsung tangkap lagi kan lucu begitu. Dia sadar anaknya pergi gitu ya. Tapi usaha mencari itu adalah kerinduan yang besar. Kapan anaknya datang, kapan anaknya datang. Kira-kira di situ ya Pak Theo ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini satu informasi yang bagus. 2 Korintus 4 ayat 15, silahkan. Ada seorang di antara kita membaca ayat ini gitu ya. Saya membaca Pak. Ya silahkan Pak Yan. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin berlimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. 2 Korintus 4 ayat 15. Iya Bapak-Ibu sekalian, selain sukacita, iya, terima kasih Pak Yan. Ya, selain sukacita yang besar, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ini juga mewakili apa yang ada dalam hatinya. Kalau tadi ditulis oleh Injil Lukas, Dr. Lukas. Sekarang apa yang ditulis oleh Rasul Paulus juga mewakili hatinya, sekaligus juga mengingatkan kita bahwasanya setiap kita yang menjadi percaya itu menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bagian ini, kita sebagai orang-orang yang bergereja, tentu kita menyambut orang yang dibaptis itu sesuatu yang luar biasa. Memang dia sudah bertobat sebelum dibaptis ya, tapi tanda pertobatan dia, tanda dia sebagai anak Tuhan melalui baptisan. Jadi peristiwa baptisan adalah peristiwa yang sangat sakral di dalam gereja. Ya, upacara gerejawi tentang baptisan. Itu ucapan syukur yang melimpah bagi kemuliaan Tuhan. Saya masih ingat ketika saya dibaptis, saya tidak biasa menangis, tapi kadang saya juga gampang menangis. Tapi waktu dibaptis, betul-betul saya merasakan di dalam sukacita saya itu, saya orang yang berdosa, dan ketika dibaptis saya menangis. Bukan menangis yang dengan raungan besar, tidak. Tapi menangis sukacita. Karena saya merasakan disitulah saya bersyukur pada Tuhan. Tapi terlebih daripada itu, bagi Rasul Paulus dan bagi gereja, ini adalah ucapan syukur bagi kemuliaan Allah.
Nah, mungkin ini jadi satu hal yang bisa kita pikirkan bersama. Bagaimana ketika kita bergereja mengadakan atau ada upacara baptisan, kita bisa bikin satu liturgi. Bagaimana ucapan syukur kita itu sungguh-sungguh kita nyatakan dalam liturgi kita. Maka setelah itu orang itu setelah dibaptis kita beri tempat khusus untuk menerima salam atau bagaimana. Nah, kita pikirkan bagian itu. Tapi itu kan satu ucapan syukur yang melimpah bagi kemuliaan Allah. Ini satu ide yang saya sampaikan pada kita semua karena ini betul-betul ucapan syukur yang melimpah bagi kita. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Tadi kan bagi Tuhan gitu ya, kemuliaan dan sukacita bagi Tuhan. Sekarang bagian yang kedua adalah keselamatan dan kepenuhan hidup bagi orang lain. Perhatikan sekarang bagi orang lain. Silakan seorang lagi membaca Lukas 9 ayat 25. Saya baca, Pak. Ya, silakan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Lukas 9 ayat 25. Terima kasih, Bu Hana. Bapak Ibu perhatikan bahwasannya inilah bagi orang lain. Jadi bukan bagi Tuhan, tapi ini bagi orang lain. Keselamatan dan kepenuhan hidup. Jadi ditekankan bahwasannya bagi orang lain, kita punya segala sesuatu, tapi itu membinasakan dan merugikan bagi diri sendiri. Beranggapan bahwasannya yang sudah didapatkan itu merupakan satu kepuasan bagi dia. Ya mungkin, tapi sesungguhnya apa yang dia peroleh itu membinasakan diri sendiri karena dia belum memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, keselamatan dan kepenuhan hidup bagi orang lain ini perlu kita pikirkan. Jadi dorongan bagi kita. Mereka belum menemukan apa yang seharusnya mereka temukan di dalam hidup kita. Karena apa yang mereka dapatkan itu tidak menyelamatkan. Nah, inilah bagian kita. Makanya keselamatan dan kepenuhan hidup bagi orang lain sekaligus menjadi dorongan atau tugas bagi kita untuk memberitakan Injil Kristus. Kita tidak pernah mengerti waktu kapan berakhir. Tetapi waktu bisa tiba-tiba saja berhenti atau berakhir. Siapa yang pernah menyangka ketika tanggal 5 Agustus, tiba-tiba kita mendengar berita ada ledakan yang dahsyat di Beirut. Korban banyak, dari semula sekitar 70 atau 60-an, kemudian bertambah, dan mungkin akan terus bertambah. Ledakan yang begitu dahsyat, kapal pun juga terbalik. Kapal pesiar yang besar terbalik karena ledakannya dahsyat. Bahkan itu dirasakan di tempat yang lain yang berjarak ratusan mil. Wah, itu jauh sekali, ratusan kilometer, Bapak sekalian. Terasa. Nah, kita kan nggak mengerti apa yang didapatkan oleh seseorang yang merasa, oh itu bisa menyenangkan hatinya, bisa memuaskan hatinya, tapi belum mendapatkan sesuatu yang penting dan nggak ada kesempatan. Karena waktu sudah selesai. Ini dorongan bagi kita untuk memberitakan keselamatan dan kepenuhan hidup bagi orang lain. Mari Bapak Ibu sekalian, mari kita berpikir, kalau selagi masih ada kesempatan, pakai kesempatan itu untuk memberitakan Injil. Nah sekarang, bagian yang ketiga, jadi bagi diri sendiri. Tanggung jawab dan akibat kekal bagi diri sendiri. Nah, ini ayat yang tidak asing bagi kita ya. Saya akan membacakan bagian ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, di dalam konteks ini adalah tentang tanggung jawab. Dan ada kata yang tanggung jawab maksudnya adalah kalau kita sudah menerima kuasa, tanggung jawab kita adalah menjadi saksi. Kalau bisa, wah saya tidak menerima kuasa.
Saya pikir dalam konteks sekarang kita tidak ada setiap dari kita yang tidak terima kuasa. Setiap kita sudah menerima kuasa daripada Tuhan. Dan setiap kita bertanggung jawab menjadi saksi. Kalau katakan di Yerusalem, Yudea, Samaria, artinya dimanapun kita berada dan kita mengupayakan kemanapun. Itulah tanggung jawab kita sebagai saksi Kristus. Kemudian ayat yang kedua, Yeskiel 3 ayat 18. Silakan seorang yang lain membaca bagian ini. Yeskiel 3 ayat 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini dua bagian disebutkan di dalam ayat ini, satu ayat Yeskiel 3:18 tentang tanggung jawab dan akibat. Ceritakan bagaimana Yeskiel yang saya sebut ini nabi yang nyentrik gitu ya. Karena dia dipakai Tuhan secara khusus dengan satu perumpamaan-perumpamaan yang spesial ada dalam dirinya. Tapi dalam Yeskiel 3:18 ini berbicara cukup keras bagi setiap kita. Gambarnya seperti ini. Kalau kita tahu Tuhan akan menghukum orang-orang yang jahat, dan itu hanya bisa diselamatkan dengan pemberitaan Injil Kristus, dan tapi kita tidak mau memberitakan Injil Kristus. Yeskiel berkata dalam firman Tuhan yang disampaikan pada dia, Tuhan menuntut pertanggungjawaban atas nyawa orang jahat itu bagi kita. Wow, itu sangat keras sekali. Jadi kalau kita mengerti orang jahat, dikatakan bukan orang biasa, orang jahat akan masuk ke neraka. Gambarannya seperti itu. Dan Tuhan mengatakan pada kita, bahwa kita harus kasih tahu dia, supaya dia tidak masuk ke jalan yang salah. Tapi kita tidak melakukannya. Itu kita dituntut tanggung jawab. Wah, sesuatu yang sangat berat bagi kita. Mungkin kita merasa kok Tuhan tidak fair ya. Tetapi dengan ayat ini, saya pikir kita fair. Karena kita sekarang sudah mengerti ada ayat yang mengatakan demikian. Jadi setiap orang jahat sekalipun di hadapan kita, tanggung jawab bagi kita untuk memberitakan Injil itu dalam kesempatan apapun, dalam waktu apapun ketika kita punya, kita bertanggung jawab. Dan kita juga punya akibat. Orang itu juga berakibat dia karena tidak dikasih tahu, dia sampai di jalan yang salah, tapi akibat bagi kita adalah Tuhan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Sekali lagi ini Yeskiel ini nyentrik. Di dalam penyentrikannya, bahasa saya itu nabi yang nyentrik gitu ya. Tetapi dia memberikan sesuatu yang sangat keras bagi setiap kita. Menuntut. Tanya Pak Edi. Iya, silakan. Ayat ini kayaknya setingkat dengan kalau kita tahu yang baik dan kita tidak menegur, itu juga kita berdosa. Betul. Apakah sama gitu kira-kira ya? Iya. Itu di mana itu ayatnya? Iya, tepat sekali Oma. Itu yang setara. Ya, setara maksud. Saya biasanya pakai ayat itu, Pak. Nggak pakai yang Yeskiel ini. Nah, sekarang kita punya sesuatu yang baru ya, Oma. Kita dipercaya gitu. Yang setara ya. Ya, setara, Oma. Tetapi yang ingin saya tekankan bahwa saya Yeskiel ini nyentrik. Tapi nyentriknya itu luar biasa ketika lebih berat ya. Ternyata orang yang nyentrik ini memberikan peringatan yang keras bagi setiap kita. Kita didorong untuk bersaksi. Yeskiel, ketika dia bersaksi, saya perhatikan banyak penafsir mengatakan ini termasuk nabi yang gagal. Termasuk nabi yang gagal. Secara ekstrim dia katakan tidak ada orang yang bertobat karena dia. Nyentrik, ekstrim, tidak ada orang yang bertobat karena dia. Itu yang ekstrim dikatakan oleh para penafsir ya. Tetapi dia memberitakan dengan keras. Jadi yang sampaikan gini, bagian daripada Yeskiel dia menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan. Ada orang jahat dalam konteks seperti ini. Jadi tugasnya seperti itu, supaya di dalam dirinya tidak dituntut oleh Tuhan. Nah itulah penekanan daripada Yeskiel.
tapi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Meskipun nggak ada yang bertobat, tapi tugasnya bagi dia adalah memberitakan jalan keselamatan. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bagian ini, kita semakin terdorong untuk bersaksi bagi Tuhan. Kemudian Bill Hybels dan juga Mark Mittelberg ya, dia mengatakan demikian. Izinkanlah saya mengajukan pertanyaan ini. Seberapa baikkah Anda dapat mengembangkan waktu dan tenaga Anda dibanding dengan menginvestasikannya pada banyak orang yang akan mengucap terima kasih pada Anda atas kekekalan yang akan mereka peroleh di surga? Apakah ada investasi lain yang akan menghasilkan upah sedemikian tinggi? Jadi Bill Hybels dan Mark Mittelberg ini ingin mendorong kita bahwasanya investasi yang terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita memberitakan Injil dan orang itu diselamatkan. Bukan kita menabung pada Tuhan, tapi Bill Hybels dengan temannya si Mark Mittelberg ini mengingatkan kita bahwasanya waktu dan tenaga yang kita pakai untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi itu tidak sia-sia. Karena itu investasi yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Kemudian sekali lagi ini kan Cambium ini kan umum gitu ya, dan dia mengutip juga dari Paulus ke-6, Evangeli Nutiandi. Itu bacanya bagaimana saya nggak tahu, karena itu sebetulnya bukan bahasa Inggris ya, bahasa Latin gitu ya, agak susah bacanya. Tapi kalau bahasa Indonesia saya bacanya seperti itu. Pemberitaan Injil merupakan anugerah dan tugas dari gereja. Gereja yang benar maksudnya. Merupakan identitas yang paling mendasar dari gereja. Gereja ada untuk memberitakan Injil. Ya, penekanan yang terakhir ini saya pikir kalimat yang bisa kita contoh. Ya. Gereja ada untuk memberitakan Injil. Nah, kalau kita mendengar kesaksian dari pendeta Nuh yang ada di Bekasi, gereja ada untuk misi. Nah, mirip-mirip juga pada Paulus yang ke-6 sudah mengatakan demikian. Gereja ada untuk memberitakan Injil. Nah, kata yang mirip-mirip, kalimat mirip yang disampaikan oleh pendeta Nuh, gereja ada untuk misi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, mari kita bersama-sama memikirkan bahwasannya mengapa harus bersaksi. Kalau dalam konteks yang untuk diri sendiri, yang untuk gereja. Karena gereja atau kita ada untuk memberitakan Injil. Nah, bagian yang terakhir, bagaimana bersaksi? Ada dua sisi bersaksi. Yang pertama, dari kesaksian melalui kehidupan. Yang kedua, kesaksian melalui perkataan. Nah, gambarannya seperti mata uang gitu ya. Mata uang itu selalu punya dua sisi. Dan kita tidak bisa membelanjakan uang itu. Saya mau yang bagian ininya aja, bagian depannya, belakangnya saya simpan, nggak bisa kan, harus dua-duanya seperti itu. Jadi kita belanja uang itu bukan satu sisi, tetapi dua sisi. Nah, bersaksi itu melalui kehidupan dan perkataan. Bukan hanya perkataan aja, tapi juga kehidupan. Tapi bisa nggak salah satu dipakai? Bisa. Tapi yang lengkap adalah kehidupan dan perkataan. Karena itu satu hal yang istimewa dalam kehidupan kita. Mari kita lihat kesaksian melalui kehidupan itu apa. Yang pertama, daya tarik kehidupan yang penuh integritas. Kemudian daya tarik kehidupan yang berbelas kasih. Daya tarik kehidupan yang otentik. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, ketika kita punya kehidupan yang penuh integritas, yang berbelas kasih, yang otentik itu ya saya gitu maksudnya. Yang Bapak Ibu ya Bapak Ibu gitu ya, punya yang otentik. Itu bisa dilihat orang. Dan itu punya daya tarik. Jadi tanpa berkata-kata, orang mengerti kita itu punya integritas, berbelas kasih, orang mau melihat kita dan kemudian mencontoh kita. Akhirnya dia menjadi seperti kita. Nah, seperti apa? Nah, dalam hal ini adalah kita punya kehidupan integritas di dalam Tuhan, berbelas kasih di dalam Tuhan, dan kehidupan yang otentik seperti Tuhan. Maka orang melihat kehidupan kita, dia menjadi seperti kita, dan akhirnya menjadi seperti Kristus. Nah, yang kesaksian melalui perkataan, itu perkataan langsung, perkataan tak langsung, dan perkataan undangan. Jadi perkataan. Jadi Bapak Ibu sekalian, perkataan langsung apa yang diucapkan oleh kita.
perkataan tak langsung itu kita mengutip perkataan-perkataan yang lain termasuk daripada Alkitab. Kemudian perkataan undangan kita mengajak dia, ayo kita berjumpa atau kita bagaimana, itu perkataan undangan. Lebih lagi adalah perkataan undangan dari Kristus kepada orang itu. Jadi kita bisa bersaksi melalui kehidupan dan melalui perkataan. Tetapi sekali lagi penekanan daripada perkataan itu saja rasanya akan tidak cukup. Jadi kita bersaksi bukan masalah bagaimana kuasa daripada perkataan kita. Memang ada kuasa. Tetapi ketika kehidupan kita berantakan, itu menjadi catatan bagi orang-orang yang mendengar kesaksian kita. Jadi inilah pentingnya kita diingatkan. Bukan hanya perkataan saja, tapi kehidupan itu juga penting bagi setiap kita. Jadi dua sisi mata uang itu ingat. Ketika kita bersaksi, kita ingat uang punya dua sisi mata uang. Bukan hanya kita berkata-kata, tetapi juga punya kehidupan yang baik. Nah, bagaimana kalau kita punya kehidupan yang baik saja? Apakah bisa? Bisa. Tapi itu nggak lengkap. Artinya kita cuma pasif aja. Tergantung orang melihat daya tariknya seperti apa. Jadi dalam hal bersaksi, kehidupan dan perkataan bisa satu paket lengkap dalam kita bersaksi. Nah, Bapak sekalian, untuk bersaksi, itu sebutkan ada 6 gaya. Saya akan cepat aja karena ini tidak perlu kita ingat-ingat, tapi ini disebutkan gaya-gaya bersaksi. Tentunya bisa dikembangkan lagi gitu ya. Yang pertama tantangan. Petrus itu kan khotbah KKR gitu, ada orang yang bertobat begitu ribuan, banyak. Kemudian diskusi. Paulus senang mengajak diskusi, baik satu orang maupun beberapa orang. Paulus mengajak diskusi karena dia punya kemampuan yang besar. Jadi kalau Paulus dia punya kemampuan untuk dengan beberapa orang, meskipun dia juga bisa KKR, tapi dia senang dengan model-model diskusi. Tapi Petrus mungkin pengkhotbah KKR yang luar biasa, maka dia pakainya tantangan. Kemudian orang buta yang disembuhkan Tuhan, dia berani model kesaksiannya, saya itu disembuhkan oleh Tuhan, saya disembuhkan oleh Tuhan. Wah, itu luar biasa. Jadi kesaksian hidupnya itu dipakai untuk bersaksi. Kemudian Matius, katakan ini model hubungan. Dia orang Lewi, ketemu dengan Tuhan, Tuhan menyentuh pribadinya dalam hubungannya, dia sebagai orang Lewi. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kita bersaksi dengan gaya kita masing-masing. Kita mengetahui sih ketika kita bersaksi, siapa target kita, dalam konteks ini target kita sudah ketahui. Oh, dia orang Lewi yang seharusnya melayani pekerjaan di bait Allah, tetapi dia sedang melarikan diri. Jadi perlu bersaksi dengan model atau gaya hubungan. Itu akan lebih efektif. Kemudian undangan, perempuan Samaria. Kita tahu perempuan Samaria, orang yang wanita atau perempuan yang punya banyak suami atau poliandri. Bahkan ketika terakhir pun, dia dengan suami yang tidak jelas gitu kan. Nah, model undangan pada perempuan Samaria ini sangat menarik. Jadi bersaksi dengan gaya undangan. Dia minder ketemu orang, tapi Tuhan mengundangnya. Datang, dia diundang, dan dia bisa ditangkap. Kemudian Tabita atau Dorcas, dia model pelayanan. Ini perempuan yang hebat sekali. Dia ketika dia mati atau dia dipanggil Tuhan, banyak orang yang nangis karena pelayannya dirasakan luar biasa. Jadilah gaya-gaya 6 gaya yang disebutkan. Tapi mungkin, sangat mungkin kita menemukan gaya pelayanan yang lain. Apa yang bisa kita lakukan sangat mungkin. Jadi gaya ini bisa kita percaya. Maka ini, oh model-modelnya seperti ini. Sekarang kita mengerti. Oke, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini kita ada hal yang penting. Datangnya seorang kepada Kristus seperti untaian rantai dengan banyak mata rantai. Ada mata rantai pertama, tengah, dan akhir. Ada banyak pengaruh dan percakapan yang mendahului sebuah keputusan untuk menerima Kristus. Masih seperti ini. Mata rantai pertama, orang belum pernah mengenal Kristus. Tetapi ketika ada bagian-bagian awal di dalam hidupnya atau ketika dia berjumpa dengan orang, diberitakan tentang Kristus. Tapi orang ini belum bertobat. Kemudian dalam perjalanan berikutnya, ada kesempatan di mana orang ini mengalami Kristus. Ketika dia berjumpa dengan orang lagi, kemudian dia diajak untuk mengenal atau menjadi lebih dalam. Sampai kemudian dalam mata rantai yang terakhir. Yang terakhir maksudnya ketika dia ditangkap oleh Tuhan dan dia bertobat pada Tuhan. Jadi kita perlu menyadari ketika kita bersaksi,
baik bagian mata rantai yang pertama, tengah itu bisa 2, 3, 4, 5 dan berikutnya. Apapun yang menjadi bagian kita, mata rantai yang pertama, tengah, yang disebutkan berapapun atau yang terakhir, itu bagian kita, bagian daripada bersaksi. Jadi kita tidak perlu risau. Tugas kita adalah menyampaikan benar firman Tuhan. Kita tidak fokus pada pemuasan akan diri kita pada mata rantai terakhir saja. Tapi kalau kita dipakai kepada bagian mata rantai yang pertama, ya kita bersyukur. Saya sudah mengenalkan dia kepada Tuhan. Itu kita dipakai dalam mata rantai yang pertama. Saya mengalami sukacita karena kadang menjadi mata rantai pertama, biasanya menjadi mata rantai tengah, dan kadang menjadi mata rantai yang terakhir. Jadi kita bisa berperan di dalam mata rantai yang berapapun. Tapi apapun itu kita harus bersaksi. Tuhan tidak hanya memanggil saya untuk menjadi mata rantai yang terakhir, dan memanggil saya untuk menjadi setia dan mengasihi semua orang. Jadi sekali lagi tugas kita bersaksi, bersaksi, dan bersaksi. Nah, ada 3 langkah bersaksi. Yang pertama, doakan. Kemudian perhatikan dan beritakan. Doakan. Nanti mari kita baca Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Silakan seorang membaca bagian ini. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Yakobus 5, 16-18. Terima kasih Bu Christina. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi dikatakan langkah pertama kita bersaksi adalah berdoa. Nah, ini menarik Bu sekalian. Terkadang kita lupa bagian ini. Tapi dengan kita mengerti bagian ini, ketika kita bersaksi, kita doakan. Kita doakan lebih dulu. Memang ada bagian-bagian kita mendadak ketemu dengan orang gitu ya. Tapi ketika kita keluar pun kan kita sadar kita mau keluar gitu kita. Nah, kita bisa berdoa dulu. Nah, kalau ini bagian yang normal, itu disebutkan seperti ini. Pikirkanlah orang-orang yang hidup, yang orang-orang dalam hidup Anda yang akan Anda beri perhatian khusus dalam usaha membawa mereka lebih lanjut dalam proses penginjilan. Jadi kita punya target, pikirkan dulu. Kemudian daftarkanlah nama mereka. Nah, daftar ini akan berubah ketika orang-orang daftar tersebut menjadi percaya atau keluar dari lingkar pengaruh Anda. Atau oleh karena itu, jadikanlah daftar ini menjadi strategi penginjilan seumur hidup. Jadi yang dimaksud dengan doakan itu kita punya target dan kemudian kita upayakan dalam daftar. Nah, kalau orang itu udah pergi atau keluar daripada pengaruh kita, ya kita keluarkan pengaruh kita. Tapi setidaknya kita doakan target-target kita itu. Termasuk target yang dadakan ketika dia pergi. Oh, saya tahu saya mau pergi naik angkutan umum, sekarang lagi bahaya ya. Tapi kalau kita pas udah kondisi normal lagi, oh saya mau pergi nih. Ya kita bisa berdoa, tapi penting langkah untuk berdoa itu. Karena dalam doa kita menyerahkannya semuanya kepada Tuhan. Kemudian langkah kedua adalah perhatikan atau care, seperti itu ya. Nah, ide-ide ini memperhatikan itu ada banyak sekali. Kita bisa kembangkan, itu sebutkan ada membuatkan puding dan jus kesukaannya. Itu cara untuk memperhatikan ini macam-macam ya. Memberikan buku sesuai kebutuhannya, meminjamkan pakaian. Saya nggak sebutkan satu-satu sampai mengajak lari pagi bersama. Itu adalah langkah kita untuk bersaksi. Tapi poinnya adalah bukan itu kita contoh persis tidak, tetapi apapun langkah kita dalam khususnya untuk memperhatikan, semuanya bisa kita pakai. Jadi kita bisa masuk dari manapun juga, melalui pintu apapun juga, tapi pintu perhatian itu terbuka dengan banyak cara. Nah, kita bisa memakai bagian itu. Kemudian yang ketiga adalah beritakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah lupa pintu itu terbuka dengan kita memperhatikan, dengan cara untuk menarik dia untuk memperhatikan. Tetapi yang tidak boleh lupa, jadi kalau kita bersaksi, kita tidak hanya berdoa atau memperhatikan aja, tapi kita harus beritakan. Ini bagian yang penting di dalam bersaksi. Tanpa memberitakan, ya kita belum bersaksi namanya, begitu kan. Roma 10 ayat 14, silakan dibaca oleh seorang di antara kita.
Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Roma 10 ayat 14. Terima kasih Pak Theo. Jadi perhatikan yang di bold pakai kuning. Mendengar, memberitakan. Bagaimana mereka bisa mendengar tentang Kristus jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi langkah terakhir itu penting, melengkapi daripada langkah yang pertama, mendoakan, doakan, dan perhatikan. Jadi kita harus memberitakan. Tanpa memberitakan, mereka tidak pernah mendengar. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, pentingnya bersaksi bagi setiap kita. Kita perlu betul-betul memberitakan. Tapi langkah yang dicoba disampaikan, doakan, perhatikan, dan beritakan. Paul Elitels, dia mengatakan seperti ini, Roh Kuduslah yang membuat seseorang bertobat. Dan saya sangat setuju. Bukan kita. Sebagai duta istimewa Yesus Kristus, kita dapat menyampaikan berita itu melalui kata-kata. Kita juga dapat menyatakan melalui kepribadian dan hidup kita yang telah diubahkan oleh anugerah Yesus Kristus. Tetapi janganlah kita berpikir bahwa kita pernah membuat satu jiwa bertobat dan membawanya pada Kristus. Tidak seorang pun dapat mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan kalau tidak digerakkan oleh Kudus. Jadi Paul Little ini mengingatkan kita. Bersaksi itu tugas kita. Tanpa kita mengambil bagian untuk harus dihargai. Semuanya adalah karya Tuhan. Kalau orang itu datang pada Tuhan, kita bisa mengatakan, oh saya yang ngasih itu loh. Tidak. Semuanya karena Roh Kudus. Semuanya karena Roh Kudus. Melalui siapa? Melalui kita, iya. Tapi kita tidak boleh mengambil kemuliaan Roh Kudus melebihi daripada kemuliaan kita. Jadi Paul Little dan ayo kita tetap rendah hati. Dan kita memang harus rendah hati. Karena semua kuasa berasal dari Tuhan. Dan slide terakhir adalah Kisah Rasul 1 ayat 8 yang tadi saya baca. Saya akan membaca untuk mengakhiri pertemuan kita di bersaksi ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Amin. Saya akan balikan lagi kepada Pak Anton. Barangkali masih ada yang mau berdiskusi sebentar kalau ada waktu gitu ya. Silakan Pak Anton. Terima kasih Pak Edi. Penyampaian yang sangat menginspirasi kita supaya kita setia dalam bersaksi gitu ya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang bertanya, silakan. Kalau tidak ada, berarti kita pikir semuanya sudah sangat jelas gitu ya. Dan tinggal melaksanakan saja dalam kehidupan kita setiap hari gitu ya. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan untuk menutup kegiatan kita minta Pak Indah ya, untuk tutup dalam doa, Pak. Silakan, Pak. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kembali kami diingatkan kepada kami semua bahwa kami memiliki tugas dan memiliki satu amanat yang Kau berikan kepada kami ketika Engkau menginginkan kami untuk menjalankan misi kerajaan Allah, yaitu menjadi saksi. Dan kami harus bersaksi kebenaran yang ada pada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk momen hari ini. Kami mengingat teman-teman kami mungkin yang di luar kami, di luar kelompok kami, di luar Kristenan, yang membutuhkan Injil Tuhan. Satu sisi kami juga mengingat untuk teman-teman kami yang mungkin sudah sekian lama menjadi Kristen, namun juga belum menemukan kebenaran. Untuk itu kami berdoa supaya kami bisa menjadi alat Tuhan. Di satu sisi, jika kami kuat kami untuk orang-orang yang non, tapi satu sisi jika kami belajar bersaksi, kami bisa bersaksi juga kepada teman-teman Kristen kami, tetangga-tetangga kami, mungkin rekan-rekan kerja kami yang sudah menjadi Kristen, namun mereka masih belum mengerti
terlalu banyak hal tentang firman. Kiranya Engkau menguatkan kami untuk memberkati mereka. Terima kasih untuk Pak Edi yang sudah memberikan semua arahan ini kepada kami. Sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami, diserahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin.